Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Rahman ya Rahim ya Al-Hayyu ya Al-Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amin ya sami'ad du'a. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji milik-Mu ya Allah. Dengan hidayah dan inayah-Mu kami bisa melaksanakan sholat maghrib berjemaah dan hadir di masjid ini. Dan alhamdulillah ya Allah, kami bisa sembari menunggu datangnya sholat isya diperkenankan oleh-Mu, kami bisa mengkaji hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam buku At-Targhib wa Tarhib karangan Muhammad Mustafa Ammarah. Teriring kita juga memberikan taslim dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan senantiasa kita selalu dan senantiasa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan zikir dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dijauhkan daripada mara bahaya, kesusahan dan kesulitan, diringankannya beban yang kita pikul di dalam menjalani kehidupan ini, diringankannya rezeki kita, dimudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita lanjutkan kajian kita At-Tarhib min ayyajlisal insanu majlisan la yadhkurullah fi wa la yusalli ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ancaman ketika seseorang duduk di sebuah majelis yang tidak mengingat Allah dan tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengar nama Nabi kita, kesempatan untuk kita berselawat sallallahu ala Muhammadin, Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratun. Tidaklah sekelompok orang duduk di sebuah majelis, di sebuah tempat duduk, di sebuah perkumpulan, lam yadhkurullah fihi, tapi mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah dalam majelis dan perkumpulan tersebut, walam yusallu ala nabiyihim, dan tidak menyempatkan diri untuk bersalawat kepada nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah, itu rutin. Atau kalau kita mau gabungkan ya, supaya kita tidak pisah-pisah, sembari berzikir, sembari mengingat Allah, Allahumma sholli ala subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi istighfar ada, zikir kepada Allahnya ada, selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada. Jadi satu kali jalan. Entah kita berada di kumpulan di tengah-tengah keluarga kita, kumpul dengan teman-teman kita, ketika kita berada di kendaraan, ketika kita berada di mobil, ketika kita sempatkan untuk menggabungkan ini, ya. Rasakanlah nikmatnya. Illa kana alaihim tiratun. Kalau di sebuah majelis perkumpulan yang di situ tidak mengingat Allah dan tidak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka majelis itu Allah tancapkan di dalam diri orang yang berada dalam majelis tersebut tiratun, penyesalan. Ya, kerugian, tiratun, kerugian. Allah tetapkan dalam majelis yang tidak zikir kepada Allah dan tidak salawat kepada Nabi SAW, Allah tetapkan majelis tersebut, perkumpulan tersebut, tiratun, kerugian, khusron atau khusratun, kerugian majelis itu. Apa bentuk kerugiannya? Masya Allah, fa in sya'a adzabahum, sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau majelis tersebut tidak mengingat Allah dan tidak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka adalah kerugian. Bentuknya apa? Fa in sya'adzabahum, kalau Allah berkehendak, Allah akan adab mereka. Antara pilihan Allah saja majelis tersebut. Kalau Allah berkehendak diadab majelis itu. Wa in sya'a ghafara lahum, kalau Allah di kehendak yang lain berkehendak untuk mengampuninya, Allah ampuni. Jadi dua sisi mata pedang. Sesuatu yang sulit bagi kita untuk menghindar, tergantung daripada keinginan dan kehendak Allah. Kalau dalam majelis tersebut kita tidak zikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerugian yang didapati di dalam majelis tersebut bagi seseorang, apakah nanti Allah akan mengadabnya atau Allah akan mengampuninya. Maka benar kalau ternyata akhir daripada perkumpulan saja, baik itu terutama perkumpulan musyawarah, ya, membahas masalah apa saja yang berkaitan dengan agama, disunahkan ditutup dengan doa kafaratul majelis.
Siapa tahu di antara kita ketika berada di majelis tersebut tidak serius dan tidak khusyuk ketika mengingat Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka ditutupnya dengan kafaratul majalis. Fa in sya'adzabu wa in sya'a ghafara lahum. Kalau Allah berkehendak untuk mengadab majelis tersebut, Allah adab. Tapi kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah akan ampuni. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa lafdzuhu wa qala hadisun hasanun. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi wa lafdzuhu wa qala haditsun hasanun. Ini hadis hasan. Kemudian di dalam riwayat yang lain Al-Imam Abu Dawud juga meriwayatkan man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kana alaihi minallahi tiratun. Siapa yang duduk di atas sebuah tempat duduk tapi dia tidak mengingat Allah, kana alaihi minallahi tiratun, maka bagi dia dari Allah orang tersebut akan mendapatkan penyesalan. Wa man ittaja'a mudja'an, barang siapa yang tidur di atas tempat tidur atau di suatu tempat tidur, apakah itu serangga, apakah itu di atas dipi, apakah itu di atas lantai, apakah itu di atas kasur, la yadhkurullah fihi, dia tidak sempat-sempatnya untuk mengingat Allah ketika tidur, kanat alaihi minallahi tiratun, sama bagi dia akan mendapatkan penyesalan tadi, apakah Allah mengadabnya atau Allah akan mengampuninya. Wa ma masya ahadun mamshan, siapa yang bertamasya, berjalan-jalan, tadi duduk kemudian tidur, kemudian yang ketiga jalan-jalan, tamasya di satu tempat, tamasya hiburan, jalan-jalan, la yadhkurullah fihi, dia tidak zikir kepada Allah di dalam jalan-jalannya tersebut, illa kana alaihi minallahi tiratun, melainkan bagi dia itu dari Allah akan mendapatkan kerugian atau penyesalan tadi. Ini Al-Imam Mustafa Muhammad Ammarah mengingatkan dengan hadis-hadis yang tadi baru dibacakan tadi ini, mengingatkan kepada kita supaya jangan sampai lalai daripada zikir kepada Allah. Karena jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, karena permasalahan ini ringan, tapi kadang kita banyak lalainya. Kalau kita seringkan untuk kita gunakan untuk zikir dimanapun dan kapanpun kita berada, gunakan untuk selalu zikir, ingat Allah, akan terbiasa nanti kita bawa sampai akhir hayat kita. Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Ada di dalam riwayat yang Masya Allah disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di dalam riwayat tersebut dikasih judul begini, judulnya adalah Iblis dan anak cucunya, annal iblisa la yataya'as, tidak pernah putus asa kapanpun untuk menggoda kita ini, melalaikan kita daripada Allah, memalingkan kita dari Allah sampai nanti ketika sakaratul maut. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini pentingnya permasalahan ini. Mungkin kita tidak sanggup membaca Al-Quran, tidak sanggup berjihad, itu kan sudah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan yang dahulu. Maka solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah jangan lupa, jangan sampai lisan kita ini lupa daripada zikir kepada Allah. Setelah saya baca itu, Masya Allah, ternyata perkara yang paling besar kita hadapi nanti ketika sakaratul maut. Apa perang luar biasa kita hadapi yang dihadapi oleh orang yang sakaratul maut itu? Kata Rasulullah SAW, yakni rasa haus, panas dia.
Ketika mau proses pencabutannya, waktu panas dan hausnya luar biasa. Di riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Nasiruddin Albani, sampai-sampai diriwayatkan di situ orang ketika mendatangi sakaratul maut itu ibaratnya saking hausnya pada saat itu seakan-akan hatinya itu terbakar karena perasaan haus itu, pinginnya minum itu. Tapi kan karena memang tidak bisa minum pada saat itu, tidak ada sesuatu yang bisa masuk. Tapi yang dirasakan oleh orang yang sakaratul maut itu adalah perasaan pingin sekali minum. Hadir di tengahnya itu air minum. Maka disitulah kesempatan iblis terakhir untuk memalingkan kita ini dari mengingat Allah, berpaling dari Allah di saat-saat kematian itu datang. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sampai dibayangkan orang yang lagi dalam keadaan sakaratul maut membayangkan betapa bahagianya kalau orang yang ada di sekitarannya, orang yang ada di atau orang yang mengelilinginya itu memberikan air minum kepadanya. Harapan besarnya. Disitulah pintarnya iblis. Di saat-saat suasana tidak bisa kita kasih air minum kepada orang yang sakaratul maut, iblis datang berdiri di kepala kita, kepala orang yang sakaratul maut. Di saat haus cobaan yang begitu besar yang dialami oleh orang yang sakaratul maut, dia tawarkan air minum yang segar, yang di saat mereka membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan itu. Ketika orang ini bertanya, orang yang sakaratul maut bertanya, ini diceritakan dalam hadis, apakah kamu pingin air minum ini? Kata si iblis, anak cucunya, iya saya pingin sekali air minum ini. Syaratnya satu saja, itu dalam riwayat ya. Syaratnya itu apa? Bahwa bumi dan langit ini bukan Allah yang menciptakan. Artinya apa? Supaya kita tidak mengakui bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Wah, ini bahaya, karena ini adalah perkara syirik. Tidak mengakui kekuasaan Allah, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Ternyata orang ini faham, kuat imannya, karena ternyata Masya Allah, kenapa dia ini kuat? Meskipun dia sangat haus dan sangat membutuhkan air minum tersebut, karena ketika di kehidupan kesehariannya di dunia, dia selalu berzikir kepada Allah. Meskipun sangat dia butuh itu. Ditawari lagi yang kedua, didatangi dari arah kaki lagi. Apakah kamu merasakan kehausan? Ini saya tawarkan air minum dengan syarat kamu ucapkan. Yang kedua itu dalam riwayat bahwa Allah itu ada dua. Ya, bahwa Allah itu ada dua. Karena dia kuat imannya, dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan itu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ada sebuah riwayat yang dialami oleh seorang tabi'in yang namanya Abu Zakaria. Abu Zakaria ini seorang tabi'in yang dahulu, seorang tabi'in yang semasa hidupnya dikenal oleh murid-muridnya, oleh masyarakat setempat, oleh orang yang belajar dengan beliau, orang yang sangat zuhud, ahli ibadah. Sudah zuhud menjauhi dunia, tidak terlena dengan dunia, ditambah lagi ahli ibadah dan mu'alim, orang pengajar, memberikan ilmu, menyampaikan halaqah-halaqah ilmu. Subhanallah, iblis datang supaya bagaimana si Abu Zakaria ini menyimpang atau memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sakaratul maut, ketika ditalkinkan oleh keluarganya, oleh murid-muridnya, la ilaha illallah, di telinga kanannya itu, dia palingkan mukanya di tengah ke kiri, ke arah kiri. Heran semua muridnya, heran semua orang-orang yang belajar dan bersama dengan beliau. Kaget, kenapa?
ketika ditalkinkan kok malah si Abu Zakaria ini memalingkan mukanya ke arah kiri. Ditalkinkan lagi yang kedua, dia palingkan lagi mukanya semakin keras. Dia palingkan mukanya ke arah kiri. Tidak mau mendengarkan talkin daripada murid-muridnya. Pas talkin yang ketiga, ditalkinkan yang ketiga malah lebih sadis. Abu Zakaria ini mengatakan, saya sekali-kali tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu dia pingsan. Murid-muridnya, semua keluarganya, istrinya dan anak-anaknya keheranan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Abu Zakaria, seorang zuhud, seorang ahli ibadah, ketika ditalkinkan sampai 2 kali dia palingkan mukanya, kemudian mengucapkan kata yang mengancam, saya sekali-kali tidak mau mengucapkan kata itu. Artinya menolak menurut pemahaman atau menurut persepsi daripada murid-muridnya, berarti dia tidak mau mengucapkan kata la ilaha illallah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, siuman dia sadar dari pingsannya, kemudian bertanyalah si Abu Zakaria kepada murid-muridnya atau orang yang mengelilinginya, kira-kira kalian mengatakan kepada saya tadi perkataan apa? Apa yang kalian bisikkan ke telinga saya? Wallahi demi Allah ya ustadana ya syekhana, demi Allah kami mentalkinkan engkau sampai 3 kali. Ditalkin yang pertama engkau palingkan mukamu ke arah kiri. Talkin yang kedua sama, engkau lebih memalingkan mukamu ke arah kiri. Kemudian yang lebih kaget lagi ketika kami mentalkinkan engkau mengatakan sekali-kali saya tidak akan mau mengucapkan kata-kata itu. Kemudian Abu Zakaria ketika sakaratul maut menceritakan kepada murid-muridnya, demi Allah wahai murid-muridku, wahai saudara-saudaraku, wahai keluarga aku, di saat yang bersamaan iblis datang dengan menawarkan kepada saya tawaran air segar yang menggiurkan kepada saya. Di saat saya membutuhkan air itu, tapi dengan syarat, dia mengatakan apa? Syaratnya apa? Katakanlah bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Maka di saat yang bersamaan saya lagi konsentrasi untuk menolak apa yang dikatakan atau apa yang ditawarkan oleh iblis tersebut, maka saya palingkan muka saya ke kiri. Begitu juga yang kedua, ya. Begitu juga yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika ditawarkan kepada saya dengan air minum tersebut dengan syarat, katakanlah bahwa Muhammad itu adalah pendusta, maka itulah yang membuat saya mengatakan sekali-kali saya tidak akan mengatakan itu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini luar biasa sekelas Abu Zakaria. Di dalam kisah ini sampai sebegitu maksimalnya iblis anak cucunya memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita kepada kekafiran, kepada kesyirikan, yang kalau seandainya orang ketika sakaratul maut mengikuti tawarannya iblis ini, maka akan menjadi teman abadi iblis di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, biasakanlah diri kita tadi untuk selalu apa? Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biasakan. Terbiasa dengan itu, maka nanti ketika sakaratul maut dengan zikir dan salawat, Allah akan membantu kita dari tawaran iblis yang menggiurkan ketika di saat kita membutuhkan air, karena saat-saat hamba Allah benar-benar kehausan itu ketika sakaratul maut. Masya Allah, ketika sakaratul maut. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, jadi baik kita duduk, kemudian kita tidur,
kemudian kita jalan-jalan, semua lini, semua tempat ini luangkan waktu, jangan sampai ndai lalai daripada zikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu radhiyallahu anhu qol, masih dari perawi yang sama, dari sahabat yang sama, dari Abu Hurairah, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullah azza wa jalla fi wa yusalluna 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah wa indakhulul jannati li thawab. Tidaklah sekelompok orang duduk di atas tempat duduk tetapi dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka bagi dia itu adalah penyesalan pada hari kiamat, wa indakhulul jannata li thawab, meskipun dia masuk surga dengan pahala ibadah-ibadah yang lain. Maknanya penyesalan, meskipun dia sudah masuk surga, dia tetap akan menyesal. Kenapa? Tidak meluangkan waktunya ketika di dunia banyak-banyak berzikir kepada Allah. Jadi Allah jadikan penyesalan yang terus bagi hamba Allah, meskipun dia masuk surga dengan pahala ibadah yang lain, penyesalan karena dia tidak memaksimalkan dan mengisi waktunya di dunia dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan, nasu dzikrullah, mereka lupa mengingat Allah dan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa iqabum alal ghaflah an nadama ala diya'i fursatin al hasanat wa kathratu thawab. Di sini dijelaskan maksudnya tadi ini, orang yang tadi lupa zikir kepada Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun masuk surga tadi dengan pahala ibadah yang lain, dan mereka akan mendapatkan iqab mereka di yaumil akhir nanti di surga karena lupa zikirnya, an-nadamah, penyesalan. Jadi kalau Mustafa Muhammad Amarah ini mengatakan ini adalah bentuk iqab orang yang sudah masuk surga tapi di kehidupan dunia lupa untuk zikir dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu bentuk hukumannya meskipun dia masuk surga, an-nadamah, penyesalan ketika berada di surga. Ala dia fursihi al-hasanah wa kathratu thawab, karena hilangnya waktu dia atau dia melalaikan waktu dia daripada berzikir, sementara zikir ini memiliki kebaikan dan pahala yang banyak. Wa fi al-hattu alal iktsar, dan berdasarkan hadis di atas, Mustafa Muhammad Amar mengatakan al-hattu alal iktsar, dorongan yang kuat supaya kita memperbanyak zikir kepada Allah dan juga memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati penjelasannya, penjelasan ringkas dari Mustafa Muhammad Ammarah. Rawahu Ahmad bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, wa Ibnu Hibban fi sahihih, dan juga Al-Imam Ibnu Hibban di sahihnya, wal Hakim. Wa qala sahihun ala syartil Bukhari, dan hadis ini sahih sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Al-Imam Bukhari. Artinya hadis ini sahih berdasarkan keputusan yang diberikan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian juga hadis selanjutnya, hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin." Tidaklah sekelompok orang yaqumuna min majlisin, mau berdiri dari dari majlis, dari tempat duduk, la yadhkurunallah fihi, tidak sempat-sempatnya di akhir dari majelis tersebut, berdiri dari majelis tersebut tidak zikir kepada Allah, ya, tidak zikir kepada Allah, illa qama amithli jifatil himar, melainkan mereka berdiri dari majelis tersebut seperti bangkai keledai. Jadi majelis itu membusuk, busuknya itu seperti busuknya bangkai keledai.
Di sini Mustafa Muhammad Amr mengatakan, oke, kalau kita bermajelis, mungkin kita di majelis kumpul bersama, mungkin ini ketawa-ketawa atau kan iya ada lah. Tapi tidak sempat kita zikir dan bersalawat kepada Rasulullah SAW karena tadi itu tersibukkan dengan ada dan yang lain tadi. Tapi di akhir majelis mau berdiri itu tidak sempatnya dia berzikir dan berselawat kepada Rasulullah SAW, maka majelis tersebut adalah bangkai. Berdirinya mereka itu seperti majelis mereka itu seperti bangkai himar, bangkai keledai. Jadi jifa itu adalah bangkai. Di sini jifa bermakna jissatul mayyit idza atna. Bangkainya mayit, bangkainya jenazah apabila sudah membusuk, sudah sangat-sangat membusuk. Seperti itulah keadaan majelis ketika kita mau berdiri, belum sempat-sempatnya untuk berzikir dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Wa kana alaihim masratun yaumil qiyamah, dan bagi mereka pada hari kiamat itu adalah penyesalan. Kemudian rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim, bahkan Al-Imam Muslim mensahihkan hadis ini sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Imam Muslim. Tadi hadis yang sebelumnya kita baca berarti itu disahihkan juga oleh Al-Imam Bukhari, ini disahihkan oleh Imam Muslim dengan syaratnya Imam Muslim. Terakhir jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qaumin ijtama'u fi majlisin, tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu majelis, fatafarraqu wa lam yadhkurullah, kemudian mereka bubar dari majelis tersebut, tidak sempat untuk mengingat Allah, illa kana dzalikal majlis hasratan alaihim yaumil qiyamah, melainkan majelis itu menjadi penyesalan yang besar bagi mereka pada hari kiamat. Naudzubillah, penyesalan, kekecewaan, ya, ta'allufan wa ta'assufan, penyesalan, kesedihan yang mendalam bagi mereka ketika nanti berada di hari akhir atau pada hari kiamat. Jemaah sekalian, rawahu at-Tabrani fil Kabir wal Awsat wal Baihaqi wa rawatu at-Tabrani muhtajjun bihi fi sahih. Ini juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, sudah disepakati kesahihannya. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, semua yang kita sampaikan tadi, yang kita bacakan, semua hadis-hadis sahih, mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkannya, terutama pribadi ana dan semuanya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.